lagi bersama saya Johan Salida, Business Analyst Manager dari PT Andal Software. Kali ini saya akan share mengenai informasi peraturan pajak baru di tahun 2014, di mana terdapat peraturan baru per 14 tahun 2013. Nah, kita langsung saja, apa sih poin yang berubah dan yang baru apa sih gitu, dan impact-nya nanti ke user payroll apa. Nah, oke. Berarti poin pertama itu dia sudah wajib menggunakan ISPT. Jadi pelaporannya nanti sudah wajib dalam bentuk ISPT. Nah, yang kedua itu terdapat 10 formulir baru untuk penyampaian SPT masa dan SPT tahunannya. Nah, siapa sih yang wajib menggunakan ISPT? Nah, di sini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 3, di mana perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 20 karyawan itu sudah wajib menggunakan ISPT dalam pelaporannya atau penyampaian SPT masa bulanan atau tahunan. Nah, yang kedua ini dijelaskan di pasal 5 di sana. Jadi kalau tidak menyampaikan dalam bentuk ISPT, maka perusahaan tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT masa bulanan atau tahunan. Nah, berarti sanksinya kembali lagi kita ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang ketiga itu dijelaskan di pasal 4, di mana sekali menggunakan ISPT berarti selanjutnya atau bulan-bulan seterusnya itu harus menggunakan ISPT terus gitu. Jadi tidak bisa bolong-bolong di tiap bulannya. Nah, yang kedua di sini terdapat formulir baru ISPT masa dan bulanan, di mana formulir-formulir tahun 2013 itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Di sana dijelaskan pada pasal 9. Nah, inilah 10 formulir baru SPT masa dan tahunan untuk tahun 2014. Nah, di sini ada satu yang menarik, formulir 1721 yang satu. Berarti impact-nya apa sih ke user payroll? Berarti di 1721 yang satu ini biasanya ini di tahun kemarin itu dilaporkan ke KPP ini dalam bentuk setahunan. Jadi akumulasi penghasilan bruto dan penghasilan pajak selama setahun dari Januari sampai Desember atau masa akhir masa perolehan bagi karyawan yang resign. Nah, dalam tahun 2014 ini nanti formulir 1721 yang lampiran 1 ini disertakan atau dilaporkan secara bulanan. Jadi di sini cantumkan list NPWP dan nama list karyawan setiap karyawan dan penghasilan bruto tiap karyawan dan pajak karyawan. Nah, berarti di sini user payroll akan berpikir lagi nih, kalau misalkan biasanya SPT masa itu disiapkan oleh bagian accounting atau finance. Nanti ke depan diharapkan user payroll bisa mengelola sendiri untuk form-form 17 lampiran 1 ini. Nah, di sini sistem Andal menawarkan solusi untuk integrasi antara sistem payroll ke ISPT, di mana sistem Andal dapat mengeluarkan CSV untuk ekspor data ke aplikasi ISPT. Nah, pada kesempatan ini saya akan juga mendemonstrasikan atau mensimulasikan gimana integrasi sistem Andal dengan aplikasi ISPT. Oke, untuk mempersingkat saya akan mendemonstrasikan. Di sini saya ke sistem Andal. Di sini saya sudah proses gaji, berarti setelah penggajian user payroll bisa ekspor data untuk menyiapkan CSV ISPT bulanan. Di sini saya ke menu report, ke bagian output file, dan ke bagian ISPT periodik. Di sini ada 3 sudah saya centang. Pemotong pajak bulanan, dasar bukti tidak final bagi karyawan yang tidak tetap, harian atau ekspatriat terdapat di sini, dan final untuk yang pesangon. Nah, di sini saya tinggal pilih periodenya yang diinginkan, cabang dan karyawan. Jadi semua karyawan saya pilih semua di sini. Saya tinggal generate. Generate-nya berhasil. Saya simpan di drive E semua. Berarti saya langsung ke drive E, cari drive E. Di sini udah ada 3. Di sini kalau kita lihat satu persatu, di sini sudah ada filenya. Nah, berarti saya harus import 3 file ini, CSV ini ke aplikasi ISPT. Sebelumnya saya buka dulu aplikasi ISPT. Nah, di sini saya pilih database-nya. Saya login sebagai administrator. Passwordnya. Oke, berhasil.
Di sini saya pilih SPT yang mau saya isi, periode masa Januari, berhasil. Di sini kalau saya mau lihat sebelum saya import berarti SPT masanya belum ada, masih kosong, pegawai tetapnya kosong, objek pajak finalnya itu masih kosong, yang menerima uang pesangon kosong. Nah, saya akan mencoba import menggunakan CSV. Berarti saya ke menu CSV, import bukti potong ke tidak final. Berarti saya cari bukti potong yang tidak final. Ada 5 record, saya klik import, seketika langsung berhasil 5 record tersebut. Saya klik OK, saya pindah ke file lainnya, saya pilih yang final, saya cari yang final. Nah, ada 8 record, saya tinggal import saja, 8 record berhasil. OK. Saya file terakhir itu import bukti potong untuk memotong pajak bulanan. Nah, yang di sini terdapat penghasilan bruto dan pajak detil per karyawan di tiap bulannya. Berarti sudah user payroll sudah siap pakai saja. Jadi tinggal import. Di sini ISPT melakukan verifikasi tentang kelengkapan masing-masing kolomnya sudah lengkap atau belum, NPWP lengkap atau belum. Nah, import sudah berhasil. Sekarang saya klik OK. Kalau saya mau lihat isi SPT induk masanya 1721-nya, berarti di sini sudah masuk 136 yang tadi saya masuk, 136 karyawan. Di sini ada 5 karyawan yang tidak final dan uang pesangon ada 8 karyawan. Nah, di sini Anda sudah memberi solusi integrasi antara sistem andal bisa mengeluarkan CSV untuk diupload ke ISPT. Jadi di akhir bulan user payroll bisa mandiri untuk menyiapkan file CSV untuk dilaporkan ke ISPT, ke KPP. Mungkin solusi ini yang bisa Anda sampaikan. Sampai jumpa pada kasus-kasus berikutnya. Terima kasih.